Yo, selamat malam sahabat-sahabat cu dimanapun kalian berada. Malam ini kita bertemu lagi ya. Malam ini saya akan sedikit sharing. Seperti biasa saya akan sharing apa yang saya sudah lakukan ya sehari-hari lah. Khususnya hari ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa stok ya. Ada IPO ataupun stok-stok yang lagi hype. Ya akan sedikit saya ulas. Ya, pertama kita akan mengulas saham-saham IPO ya. Kenapa kok saya beberapa waktu ini mungkin di awal-awal konten saya membahas saham-saham IPO karena saham-saham yang menurut saya masih bisa kita beli untuk di bulan Maret April ya saham-saham IPO lah, karena kan ya kena efek liburan lebaran lah, holiday effect ya, atau nanti kalau mau kulaan barang itu paling bagus itu di bulan 8 atau bulan 9, nanti jualnya di akhir tahun, seperti itu sih biasanya ya. Kalau IPO ya sepanjang tahun lah, pokoknya saham emitennya yang mau IPO nggak terlalu jelek gitu ya. Hari ini ada dua saham IPO yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama PT Indoboga Sukses IBOS dan PT Winner Nusantara Jaya Tbk WinAir ya. Ada dua sektor ya, yang satu consumer non cycle, yang satunya adalah sektor properti dan real estate. Kalau IBOS barangnya yang ditawarkan itu ada sekitar 16 juta ya, 16 juta lot, yang satunya ditawarkan 15 juta lot. Nanti kita akan bahas di broker summary untuk dua ini ya. Terus kita harus lihat dulu underwriternya. Kalau underwriternya untuk WinAir itu PT Arta Sekuritas Indonesia. Kode brokernya XI ini NH Korindo. Kalau saya cariin PT Arta ya, Surya ini SH ya, Arta Security Indonesia, kode brokernya adalah SH. Terus sedangkan di saham IBOS ini yang melakukan adalah NH Korindo SA sama PT Surya Fajar ya, kode brokernya adalah SF. Barang yang ditawarkan yaitu 15 juta sama 16 juta. Oke, let's see, kita akan masuk ke ini karena saya pakai sekuritasnya adalah Mirai. Pakai Mirai. Pertama kita akan cek dulu lah. Kita bahas satu-satu lah. Biasa saya ini lihat-lihat ya di top gainers sama loser. Top gainer hari ini ya seperti biasa, IPO itu sudah jedok-jedoknya kalau ARA ya. Gak ada yang bisa ngelawan dah. Termasuk waranya dari harga Rp1 jadi paling tinggi 51, kelasnya adalah 43 ya, atau kita sebut 4.200%. Kalau IBOS ya harganya ya satu, karena ini kan IPO ini kan memberikan waran gratis ya. Itu enaknya kalau IPO pasti ada ada beberapa emiten itu menawarkan waran gratis. Kalau waran namanya gratis kan harganya ya dari nol ya, ini previousnya. Tapi kalau harga nol nggak ada, previousnya pasti harga 1, terus high-nya di 39, low 20, last-nya di 25 ya. Perubahannya 2400% ya, ini juara hari ini ya. Terus saham kita WinAir harganya tadi kan dibuka harga 100, opennya di 130, loncat di 130, terus high-nya di 135, terendahnya 114, last-nya ditutup di ARA 135 atau 35%. Volumenya ini 10.500 lot atau 138 miliaran lah ya. Terus kita cek IBOS ya, ini yang ke-13 ini IBOS 100, opennya di loncat di 110 langsung ARA. Sempet dia ARB tadi di awal-awal menit
sempat panik juga, banyak beberapa langsung jual. Kemudian terakhir sampai di akhir market tadi ditutup ARA ya, karena iBoss ini adalah papan akselerasi, jadi ARA sama ARB-nya sama ya, 10% plus minus 10%. Jadi ARB-nya 90, ARA-nya 110 ya, perubahannya 10%. Volume transaksinya 2,6 juta lot ya. Jadi dari 15 juta, kita coba cek lagi ya. iBoss ya, iBoss barangnya 16 juta, WinR 15 juta ya. WinR ini transaksinya sampai 10.500.000, barangnya 15 juta ya. Kalau iBoss barangnya 16 juta, baru transaksi 2,6 juta ya, 2,6 juta. Cuma kita akan lebih detail lagi ya, kita akan pakai ini kode broker. Kita coba iBoss dulu ya. iBoss volumenya SF ini kan kode apa, underwriternya kan SA sama SF ya. SF ini dia ada volume transaksi, volume transaksinya dia, bentar, ini sellernya, ini sellernya, ini SF ini yang beli ya. iBoss kita cek lagi, iBoss itu ini ya, iBoss ya, SA sama SF ya. iBoss SF itu membeli 1,8 juta ya, karena kan harga itu bisa naik kalau ada yang jual dan beli. Jadi dia beli barang yang beredar. Yang jual paling banyak ya ini PD nih, Indo Premier ini ya. Nah, Indo Premiernya sendiri kan netnya berapa? Kalau dia jual 200.000, ini dia kemudian beli di 118. Sedangkan kita cek SA tidak ada pembelian atau penjualan ya. SA sellernya mana ini, kok kacau gini. Ya, jadi ini netnya ya, mungkin ini net belinya. SF melakukan pembelian 1,8 juta lot ya, artinya mungkin kalau barangnya yang pegang adalah SA ya, ini yang beli dia sendiri ini, berarti barang itu sudah tersebar di secondary market sebanyak 1,8 juta lot ini ya, 1,8 juta, padahal barang di iBoss ada sekitar 16 juta lot dan masih 10%. Tapi perlu diingat teman-teman ya, kalau IPO itu kalau barang sudah keluar kira-kira di atas 1 juta lot atau 2 juta lot, itu saya sarankan untuk jual. Dapat sedikit nggak apa-apa, yang penting aman, daripada ARB berkali-kali nggak bisa keluar. Terakhir ada salah satu teman saya kena di SMKM ya, SMKM, terus ada lagi apa ya kemarin itu yang dia kena lagi, itu kemungkinan di sini Siko, ini Siko juga dia kena seperti itu ya. Jadi ini transaksinya aja sudah 1,8. Jadi tadi saya punya barang ya saya jual, karena apa, transaksinya sudah melebihi dari target saya gitu loh, seperti itu. Kalau itu iBoss. Kalau WinR, kita cek WinR lebih gila lagi nih. Bayarnya SH ini itu PT Arta Sekuritas ini ya, dia yang membeli. Jadi
paling nggak sudah ada barang di secondary market yang dia keluarin, yang dia beli sendiri itu sekitar 3,8 juta lot ya, dan dari barangnya yang dia tawarkan sekitar 15 juta. Secara total volumenya 10 juta 500 ya, terlalu riskan lah menurut saya. Jadi ada barang di secondary market yang sudah ditransaksikan itu volumenya sampai 10,5 juta lot. Ini juga saya rekomendasiin langsung jual lagi, harga tertinggi jual, yang penting aman. Kalau main di IPO itu paling nggak safety is the first lah, baru kita ngomong ya. Kalau misal kayak kapan hari ada WIRG ya, dia transaksi perharinya kurang dari 100.000 ya sudah, kalau di bawah 500.000 200.000 ya nggak usah dijual gitu. Mungkin di WinR ya itu tadi transaksinya sudah ini, makanya saya jual. Itu sekilas yang saya bisa bagikan buat teman-teman ya. Terus ini sedikit saya akan ya bagi-bagi lah, maksudnya saya bagi info, saya buka buat teman-teman yang pengen tahu, Pak itu nanti dapat berapa sih kalau IPO ya. Ini hitungan saya ya. Saya untuk iBoss sama WinR karena hampir ya kita ngomong bagus sekali perusahaannya ya kayak gitu, jelek sekali ya enggak ya, sudah dibagi dua aja modalnya ya. Saya melakukan pembelian sebanyak 231 juta sekian ya, saya bagi dua, untuk iBoss sekian, untuk WinR sekian 115, bagi dua rata ya. Saya pakai 3 akun, yang akun pertama saya dapat jatah 371, akun kedua 285, akun ketiganya 5 lot ya, total 661 lot saya punya barang. Terus ini waranya gratisnya, waranya. Terus sedangkan untuk WinR kita total dapat 539 lot ya, waranya dapat 466 ya. Harga beli 100, waran karena gratis ya, tak kasih harga beli ya, gratis kok. Harga jualnya 110, ini saya jual di 20, harga 26 poin. WinR saya jual di 135 harga awal ya, dapat waranya saya jual di 30 poin ya. Jadi selisihnya yaitu 110 kurang 10, jadi untuk iBoss saya dapat 10 poin per saham, per lembar sahamnya. Untuk waranya saya dapat 26 poin, untuk WinR saya dapat 35 poin per lembar sahamnya ya, sama WinR waranya saya dapat 30 poin. Jadi saya kalikan aja 10 poin saya kalikan jumlah yang saya punya 661 lot ya, saya dapat cuan ya 661.000 untuk sahamnya doang ya. Fee jualnya 0,249 ya, saya anggap 0,25 ya, ketemu fee jualnya 18.178. Pak kok nggak ada fee beli? Ya IPO itu enaknya nggak ada fee belinya ya. Kalian mau pesan dimanapun fee beli nggak ada ya. Fix cuannya untuk saham iBoss saya 642.823, iBoss waranya ketemu 853.262 ya. Di total dengan punyanya saya punya WinR, total hari ini saya dapat 4.758 sekian ya, modal 231, dapatnya 4 juta ya, dapat 2% lah ya, lumayan 2%. Cuma nahan barang, kita pesan hari Kamis, uang ketarik hari Jumat, kita pesan barang hari Kamis, uang ditarik Kamis siang, Jumat pagi uang sudah dikembaliin ya. Jumat pagi dikembaliin di RTN, Jumat hari Senin pagi jam 11 tadi ya, itu sudah bisa kita misalnya Jumatnya di withdraw ya, Seninnya bisa kita nikmati gitu ya, kita kembaliin di rekening pribadi. Lumayan 2% targetnya. Seperti itu untuk IPO, iBoss sama WinR, sesuai dengan target 2%. Pak kok kita kalau cek lagi ya, kita cek lagi ya, iBoss kita cek lagi stok.
Oke, jadi kalau kita tanyai, Pak, bos, apa? Bentar, kita cek dulu top gainer. Pak, untuk bos sama WinR kan hari ini ARA, Pak, masih ada antrian banyak, kenapa kok tidak di hold? Iya, setiap trader punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, alasan tadi saya karena transaksinya sudah banyak sekali. Yang WinR ada 10,5 juta lot, sedangkan yang iBoss ada 2.600.000 sekian lot. Menurut saya safety is number one, seperti itu ya. Kalau besok arah lagi ya itu bukan rezeki saya gitu loh. Tapi kalau kisahnya kayak MTMH, hari pertama arah, hari kedua jatuh, ya kan eman gitu ya. Seperti itu, ada setiap orang punya sendiri-sendiri lah. Oke, kita akan cek lagi ya. Kita yang selain IPO, saya akan membahas ini apa namanya, saham-saham yang ya ini kita bahas ke GoTo ini dari hari Jumat dana untuk Grand Shoe-nya sudah habis ya. Dia punya dana Grand Shoe sekitar 1,8 kalau nggak salah ya, itu sudah habis. Terus hari ini ya sudah di loss ya kan, dia harga IPO-nya kan 338. Grand Shoe-nya itu kan dia menjaga harga saham itu nggak boleh turun dari harga IPO lah. Harga IPO-nya kan 338 ya, lastnya di 328. Dia sudah jebol tadi di low-nya 318 ya. Itu GoTo ya, itu karena ya mirip-mirip kayak Bukalapak lah ya. Buat teman-teman yang senang main IPO ya, kalau ambrol ya dijual, nggak usah di hold gitu ya. Hari ini pagi tadi sudah ada isu Big Bang. Nah ini Big Bang ya, Big Bang. BBRI naik 1,89%, BRI naik 1,6%, BMRI turun 0,6%, BBCA naik 1,58% ya. Menurut saya kalau naiknya nggak terlalu signifikan karena memang dia blue chip ya, kapitalisasinya tinggi ya, nggak bisa naik banyak, turun juga nggak banyak ya. Ya memang gurih, tapi masih enakan kalau kita bermain IPO. Modalnya kecil loh tadi itu, cuma berapa? Modal 231 juta, kita dapat barang sekitar 11 juta, dapatnya 4.800.000 kan ya, lumayan gitu ya. Ya main-main bank-bank gini ya. Ya ada sih, kalau kita punya dana banyak sekali gitu nggak apa-apa lah. Kalau dimasukin di IPO semua juga rugi. Lu punya uang 10M masuk di IPO, paling barangnya cuma dapat berapa ya. Terus ada lagi yang saya mau bahas, yaitu saham AALI ya. Mana AALI? AALI nih, AALI hari ini ex-date ya. Kemarin dia ada dividen ya. Jumat kemarin itu ada dividen, kemudian hari ini ex-date-nya sudah bukaannya adalah sudah nutup gap, terus hari ini turun sampai ARB ya. Padahal kemarin kita tahu lah Jokowi melarang ekspor ya untuk CPO ya, tapi buktinya ARB. Jadi kisah CPO tidak seindah dengan batu bara. Jadi waktu batu bara harganya di pasar luar negeri internasional itu naik, kita larang untuk ekspor, harusnya kan turun kalau di logik, malah naik. Nah sedangkan CPO harga di luar tinggi, kita larang ekspor, malah ARB ya. Di sini kalau buat saya pribadi ya, saya seorang trader belajar dari tahun 2014 sampai sekarang ya. Saya bukan penganut mutlak fundamental, bukan penganut mutlak di teknikal. Jadi saya ada 4 sih, saya pakai 4
Ya, dari empat-empatnya ada yang benar yang mana? Nggak ada yang benar. Yang benar cuma ada satu, cuan. Kalau cuan ya benar, kalau nggak cuan ya salah. Kalau sering salah ya mending pensiun aja, gitu aja ya. Jadi ada 4 Pak ilmu yang saya geluti ya. Pertama ya memang teknikal kita mempelajari pola-pola masa lalu, tapi setiap saham beda karakteristik, beda pola yang kita harus pakai. Jadi nggak mungkin satu pola. Biasanya kan teman-teman pakai MA berapa, terus bagus itu Bollinger, pakai indikator ABC ya, itu dipakai satu ilmu dipakai untuk semua sektor saham. Itu menurut saya enggak kurang tepat ya, karena kan kita kan nggak kayak dukun gitu ya, minta obat penyakitnya mulai A sampai Z terus dikasih air berisi doa sembuh semua, kan ya nggak seperti itu juga ya. Terus itu kalau teknikal ya, ilmu-ilmu pakai mempelajari pola-pola masa lalu. Terus juga biasanya orang-orang suka pakai fundamental ya. Ini tadi fundamental pakai, kalau secara fundamental kan ini kalau ahli sesuai dengan fundamental, harga kita dilarang ekspor, otomatis harga akan turun ya, karena perusahaan tidak kalau harga naik ini kan mengikuti harga CPO, ini bisa naik harga CPO ya, dilarang ekspor ya jadi turun gitu loh. Nah itu sesuai fundamental. Nah, beda dengan ITMG yang tempo lalu gitu ya. Terus ada juga yang paling disuka banyak orang, yaitu bandarmologi ya. Bandarmologi sama yang kita bahas tadi di sini ya. Bandarmologi kita mempelajari pergerakan bandar. Saya juga kadang-kadang berpikir orang-orang yang membahas bandarmologi yaitu mempelajari gerakan bandar gitu ya, bandar. Padahal misalnya kayak YP gini kan foreign bandar, Mirai ya, bandar luar ya, YP ya. Nah di Mirai kita ngomong dia transaksi 10 juta. Nah 10 juta ini kan juga saya juga retail di dalam, apakah saya juga bandar gitu loh. Kayak lucu orang-orang ini, tapi ya kita ikutilah. Lebih tepatnya ini adalah pergerakan ya. Saya kalau bandarmologi kurang tepat ya menurut saya. Memang ada di menit-menit tertentu itu ada orang yang transaksi banyak sekali gitu, ada. Nah, that's mungkin jadi satu momen ya, detik itu juga bandar masuk gitu loh. Cuma kan sekarang sejak tahun kapan ya itu kan kode broker ditutup, jadi kita blend-blendan gitu. Ya jadi nggak ada yang mutlak lah bandarmologi ya, pengikutnya Bang Arga dan lain-lain ya. Menurut saya ya seperti itu sih, nggak ada yang benar-benar mutlak ya, nggak ada yang benar-benar mutlak. Yang mutlak adalah yang cuan, kalau nggak cuan ya salah, gitu aja ya. Terus ilmu yang keempat yang saya mau sharing yaitu tadi ya, ada technical, fundamental, terus ada yang ketiga bandarmologi, terus yang keempat saya dapatkan ilmu yaitu secara psikologis ya, saya lebih sebut behavioral finance, jadi kebiasaan, habits seorang trader. Jadi menurut saya lebih cocok di sini gitu loh. Kenapa kok kita harus mempelajari kebiasaan trader? Contoh ya, kita akan lihat ini kayak kita coba ITMG ya. ITMG pada ini ya, grafik ini dia sempat. Jadi di sini itu ada berita, di grafik ini ada berita mau ITMG mau bagi dividen, otomatis bagi dividen nih, otomatis orang berbondong-bondong ya. Jadi teman-teman kalau ada berita langsung kalau saham-saham blue chip terus isunya batubara memang harganya lagi tinggi, langsung beli, take it 2%, 3%, tapi jangan lewat dari exit. Kalau sudah lewat exit pasti jatuh. Nah kalau sudah pasti jatuh gini ya, jatuh
ya tunggu aja, nanti ada momentum saat dia kembali ke hijau, teman-teman belilah, nanti pasti akan kembali gitu. Tapi ada beberapa saham misalnya kayak Java gitu ya, berapa waktu ini Java digoreng per ayam-ayaman ya, ayam-ayam ayam-ayaman. Ini teman saya beli di Java ini ya, ayam-ayaman, habis 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 apa dividen ya anjlok sampai sekarang. Apakah behavioral finance berlaku? Ya enggak juga gitu loh. Apakah fundamental bagi dividen perusahaan sehat berlaku? Ya enggak juga gitu ya. Ini lebih cenderung ke ini ya, technical ya, dia pakai downtrend ya. Ya seperti itulah di dunia saham. Saya lebih condong pakai ilmu, 4 ilmu. Nggak ada yang mutlak, yang benar adalah yang cuan. Ya sudah, itu aja kalau dari saya sharing ya. Mungkin sekian teman-teman, sharing kita di malam hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa dan membagikan sesuatu yang lebih berguna dan berharga buat teman-teman gitu ya. Bolo-bolo cu dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton channel ini.